Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murnain. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Komunikasi Kesehatan. Langsung saja, komunikasi kesehatan. Pertama, latar belakang. Hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau hubungan manusia dengan kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam bermasyarakat. Profesor Wilbur Sahrahman menyebutnya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Selanjutnya, peranan proses komunikasi antar budaya. Bahasa bisa berupa verbal dan non-verbal sebagai bentuk pesan yang digunakan oleh manusia untuk mengadakan kontak dengan realitas lingkungannya. Mempunyai persamaan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan sistem lambang atau simbol. Yang kedua, merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh individu manusia. Dan yang ketiga adalah orang lain juga memberikan arti pada simbol yang dihasilkan tadi. Bahasa terdiri dari simbol-simbol atau kata-kata dan aturan-aturan penggunaannya yang memiliki karakteristik unik dari manusia, yakni kecakapan dan kemampuannya dalam menggunakan suara dan tanda sebagai pengganti dari benda dan perasaan. Kemampuan ini mencakup hal penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyebaran simbol-simbol. Lambang-lambang komunikasi bisa berupa suara, bahasa, gerak, gambar, dan warna. Pengertian komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar pribadi, yang dimaksudkan adalah dua atau lebih orang terlibat dalam komunikasi. Apabila ditambah dimensi perbedaan kebudayaan ke dalamnya, maka merupakan komunikasi antar pribadi dengan faktor-faktor kebudayaan yang mempengaruhinya. Kualitas, yakni percaya tidaknya seseorang kepada orang lain, tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas komunikasi, seperti yang pertama, kompetensi, yang kedua, karakter, ketiga, orientasi, 4, karisma, 5, dinamika, dan yang 6 adalah jiwa sosial. Komunikasi antar budaya itu dilakukan, yang pertama adalah dengan negosiasi untuk melibatkan manusia di dalam pertemuan antar budaya yang membahas satu tema atau penyampaian tema melalui simbol yang sedang dipertentangkan. Simbol tidak sendirinya mempunyai makna, tetapi dapat berarti ke dalam satu konteks dan makna-makna itu dinegosiasikan atau diperjuangkan. Yang kedua, melalui pertukaran sistem simbol yang tergantung dari persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi. Sebuah keputusan dibuat untuk berpartisipasi dalam proses pemberian makna yang sama. Yang ketiga adalah sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram namun bersifat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. Yang keempat, menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga kita dapat membedakan diri dari kelompok lain dan mengidentifikasinya dengan berbagai cara. Ini faktor budaya dalam komunikasi. Beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya budaya dalam komunikasi, yang pertama adalah mobilitas, yang kedua saling ketergantungan ekonomi, ketiga teknologi komunikasi, 4 pola imigrasi, dan yang terakhir adalah kesejahteraan politik. Perbedaan konseling dan wawancara. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli atau seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien
yang bermuara kepada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Wawancara konseling adalah suatu wawancara yang sangat sensitif dan kritis, dipimpin oleh seorang profesional, asosiasi-asosiasi, teman-teman dan anggota keluarga yang dulunya telah memiliki pengalaman konseling. Tujuan wawancara konsultasi. Konseling adalah membantu seseorang dalam meningkatkan wawasan dan mengerti tentang masalah. Wawancara konsultasi tidak menyelesaikan masalah pada orang. Dengan kata lain, wawancara ini adalah wawancara yang bersifat membantu. Selanjutnya, wawancara konsultasi terkait aktivitas sehari-hari, yaitu dalam membantu rekan kerja, teman, anggota keluarga, mahasiswa, anggota klub, atau tetangga. Langkah mudah cara presentasi yang baik dan sempurna. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Mempersiapkan segala sesuatu dengan matang dan detail. Persiapan adalah cerminan dari hasil yang akan diterima. Semakin matang dan baik persiapan yang dilakukan, tentu semakin lebar juga peluang sukses dalam presentasi tersebut. Yang kedua adalah memberikan pembukaan yang menarik. Presentasi bisa dibilang bagus, rupanya dipengaruhi dengan pembukaan yang menarik. Pasalnya, jika awalnya saja sudah membosankan, tentu akan membuat hadirin tidak tertarik mendengarkan lanjutan dari presentasi. Yang ketiga, perhatikan komunikasi nonverbal. Ketika melakukan presentasi, panggung dan seisi gedung milik seluruhnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan presentasi yang bisa dinilai dari penguasa panggung, bisa bergerak ke sana ke sini dan jangan hanya terpaku pada satu titik saja. Yang keempat, membuat desain slide yang benar dan menarik. Selain pembukaan, desain slide presentasi juga tidak kalah pentingnya untuk perhatikan. Semakin desain slide menarik, tentu semakin banyak juga hadirin yang memperhatikan presentasi. Memang untuk membuat slide yang bagus itu dibutuhkan kemahiran tersendiri. Yang kelima, menyukai topik presentasi. Setiap presentasi yang dilakukan perlu diingat bahwa yang dilakukan adalah menyampaikan pesan dan berkomunikasi, bukan hanya membacakan atau berusaha mengingat apa yang akan disampaikan. Oleh karena itu, penting rasanya untuk menyukai dan menyenangi topik presentasi yang akan disampaikan. Yang keenam, selalu evaluasi dan terus berlatih. Setelah melakukan presentasi, jangan lupa untuk tetap evaluasi dengan mencari tahu apa saja yang kurang dari presentasi tersebut dan membebani kekurangan tersebut untuk presentasi yang akan datang. Yang selanjutnya adalah cara komunikasi yang melibatkan audiens. Kegiatan yang melibatkan banyak orang, komunikan biasanya berjumlah lebih dari satu. Pertemuan umum, sekolah, kegiatan pendidikan, atau yang melibatkan orang yang banyak, kampanye, ceramah, adalah kegiatan yang melibatkan orang banyak. Komunikan dalam jumlah yang banyak disebut dengan audiens. Audiens mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan komunikasi. Anggapan lama mengatakan bahwa audiens hanya merupakan objek pasif, penerima pesan yang tidak mempunyai pengaruh sama sekali bagi komunikator. Pandangan baru menepis paradigma lama dengan menyatakan bahwa audiens mempunyai peran yang begitu besar, tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehubungan dengan adanya perbedaan dari audiens yang satu dengan yang lain, perbedaan audiens dikarenakan adanya perbedaan sifat berupa perbedaan penerimaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sehingga reaksi secara kelompok sosial pun tidak sama terhadap suatu pesan. Komunikator yang bijak hendak menyerap adanya perbedaan tersebut untuk merencanakan serta memproses kembali message sebelum disampaikan kepada audiens.
itulah tadi presentasi yang saya bawakan. Terima kasih.